Kejaksaan Agung kembali memeriksa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi tersangka dugaan suap vonis Ronald Tanur. Penyidik menggali keterkaitan 3 hakim dengan mantan pejabat MA Zaraf Rikar. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan mantan pejabat MA Zaraf Rikar. Harli menyebut pemeriksaan kali ini adalah untuk mencari bukti terkait peran Zaraf saat proses pengadilan kasus Ronald. Penyidik juga menggali hubungan Zaraf dengan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Nah itu ya, sejauh mana perkenalan antara ZR dengan ketiga oknum ini. Apakah memang bahwa ketiga oknum hakim ini sudah mengenal ZR atau ada keterkaitan dengan penanganan perkara sejak di Pengadilan Negeri Surabaya. Jika itu ya, tentu siapa yang memperkenalkan, ya siapa yang menghubungkan ya antara ZR dengan ketiga oknum ini. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan 3 hakim pemberi vonis bebas Ronald Tanur dan mantan pejabat MA Zaraf Rikar? Ada jurnalis Kompas TV Astri Gunawan yang melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung. Astri, selain menggali hubungan Zaraf dan juga 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, apa yang sebenarnya sedang ditelusuri oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan kali ini? Iya, kalau kita lihat yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung saat ini tentu saja tengah mengusut keterlibatan Zaraf Rikar. Apakah ini sudah terlibat sejak tahap persidangan di Pengadilan Negeri yang mana ini mengusut ataupun juga mengurusi terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tanur terhadap Dini Sera Afrianti, atau keterlibatan Zaraf Rikar. Apakah ini ada di tingkat kasasi? Selain itu tentu saja yang digali oleh penyidik Kejaksaan Agung, apa yang diketahui oleh Zaraf Rikar tentang ketiga hakim yang terlibat dalam kasus ini, diantaranya Erin Tuah Damanik, kemudian Mangapul dan juga Heru Hanindio. Dan Audrey, kalau kita lihat saat ini penyidik ini tengah fokus untuk melakukan penyidikan terhadap 2 perkara. Pertama, ini pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Zaraf Rikar dengan kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat dan juga hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait yang tadi 3 orang tersebut sudah disebutkan. Kemudian juga yang kedua ini adalah dugaan suap terkait kasasi perkara Ronald Tanur. Kembali lagi kalau kita lihat bagaimana peran dari Zaraf Rikar yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar, bahwa ia adalah perantara di mana mengurusi komunikasi antara pihak Ronald Tanur, baik itu ibu Ronald Tanur yang kemarin juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kuasa hukum Ronald Tanur Lisa Rahmat begitu, terhadap pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya untuk kemudian bisa mengatur komposisi majelis hakim yang nantinya akan memutus begitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tanur. Nah, selain itu juga menjadi perantara dengan 3 hakim yang tadi bertugas kemudian mengurusi kasus Ronald Tanur itu sendiri. Nah, yang digali, yang didalami juga bagaimana kemudian dari pihak Ronald Tanur ini dan kemudian bisa berkomunikasi dengan Zaraf Rikar sampai akhirnya bisa melakukan akal-akalan dalam memutus vonis atau putusan terhadap Gregorius Ronald Tanur. Apakah ada pihak lain? Dan tadi yang disebutkan ada pejabat dari Pengadilan Negeri Surabaya berinisial R ini yang memang diduga menjadi perantara dari Zaraf Rikar terhadap hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian memutus memberikan vonis terhadap Ronald Tanur. Nah, ini yang kemudian diusut begitu. Tidak menutup kemungkinan juga sosok R ini dipanggil, diperiksa ataupun juga menjadi tersangka. Karena kalau kita simak dari konferensi pers
atas yang dilakukan oleh Kapus Penkum Kejagung tadi siang hari ini begitu ya, disampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru juga. Tapi kembali memang ini masih dalam tahap penyidikan. Saat ini pun ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengurusi kasus Ronald Tanur ini masih diperiksa. Kami juga ini masih menunggu kabarnya beberapa saat lagi pemeriksaan sudah selesai dan akan kembali ke rutan ataupun juga di tempat di mana ketiga hakim ini ditahan begitu ya. Nah, dari kasus ini juga tadi Kapus Penkum Kejagung Hari Siregar mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Zarofrikar ini akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang, yang mana ini harapannya bisa membongkar apakah ada jaringan maklar kasus di lembaga penegakan hukum. Ini yang harus terus kita pantau dan kita kawal bersama, karena kalau kita lihat berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Zarof bahkan disebut-sebut menjalankan profesi sebagai maklar kasus ini dilakukan sejak tahun 2012 silam. Dan saat ini saudara, ketiga hakim ini nampaknya sudah selesai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan akan kembali baru saja Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erin Tuah tadi sudah selesai melakukan pemeriksaan, menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan kembali ke rutan. Kemudian juga masih ada dua hakim lainnya yang di atas. Ini pertama ada Mangapul dan juga Heru Hanindyo yang masih ada di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia tengah dilakukan pemeriksaan. Beberapa saat lagi juga dikabarkan akan selesai menjalani pemeriksaan dan kembali ke rutan. Kita pantau bersama Audrey dan saudara bagaimana kemudian pengusutan kasus ini khususnya terkait dengan maklar kasus di badan atau di lembaga penegakan hukum di Indonesia. Kembali ke Anda di studio, Audrey. Salah satu hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erin Tuah Damanik sudah selesai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, sementara dua hakim PN Surabaya masih diperiksa di dalam. Terima kasih laporannya langsung dari Kejaksaan Agung, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan.